Baik, kepada anak-anak kami selamat pagi. Pagi, Pak. Kenapa kurang semangat? Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, pada anak kami kita sudah sampai pada pagi hari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan di mana Dia telah menolong dan melindungi kita mulai dari tempat kita sampai dengan di sini. Dengan dari situ yang mengecek anak-anak kami, mengecek siswa, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Namanya siapa? Serius. Serius. Ya, apa kendalanya? Gak ada. Ini dari surat. Mau diberi surat. Seminggu akan Baik. Untuk memulaikan kegiatan kita, siapa yang dapat memimpin kita dalam doa? Oke, silakan pimpin kita dalam doa. Amin. Baik, sesuai dengan materi kita yang lalu, maka kita harus lagi mengingatkan yang bagaimana dengan hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Manusia dalam pemeliharaan Allah. Jadi di dalam hal itu adanya beberapa yang Bapak tanyakan sebelum kita masuk dalam materi kita. Bagaimana kamu bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana kamu bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Oke, kalian berikan contoh nanti ya. Saya merasakan kedekatan dengan Tuhan melalui doa pribadi, di mana saya merasakan ketenangan dan rasa diperhatikan setelah berdoa. Oke, silakan kepada kami. Silakan. Misalnya, ketika menghadapi masalah finansial yang berat, tiba-tiba saya mendapatkan bantuan dari seorang teman atau keluarga yang secara tidak bertugas. Saya merasa itu adalah bentuk kasih Tuhan yang hadir dalam hidup saya. Ya, makasih. Maksudnya di saat-saat dimana aja kita itu merasakan bagaimana dengan kehidupan sehari-hari, itu bisa juga pada saat kita berjalan di alam ini menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Sehingga itulah kita bagaimana kita merasakannya. Ya, kita merasakan, kita berjalan, kita main-main, maksudnya itu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Baik kepada anak-anak kami, anak-anak saya yang saya kagumi, saya banggakan ada dalam materi kita ini, itu dengan judul hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Ya, hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Ada beberapa dari situ, beberapa dari tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran artinya dari tujuan pembelajaran ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita laksanakan, ini yang perlu kita teliti, yaitu memahami konsep bahwa Allah selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kedua, mengidentifikasi masalah, tanda dan bukti nyata dari pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui kejadian-kejadian, perlindungan, dan berkah yang mereka alami. Ketiga, mengembangkan kepercayaan yang lebih kuat bahwa Allah senantiasa
berperan aktif dalam menjaga dan memimpin hidup mereka bahkan di saat-saat sulit. Rasanya ketika ada kita dalam keadaan-keadaan sulit, maka dari situ kita harus memahami dari tujuan dari pembelajaran kita sesuai dengan judul yang tadi adalah hidup manusia adalah pemeliharaan Allah. Jika dalam hal itu sesuai dengan materi kita, maka kita masuk dalam materi kita yaitu hidup dalam pemeliharaan Allah yang menjadi das Alkitab sebagai pendukungnya. Kejadian pasal 2 ayat 15 dan Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai 30. Sebagai pendahuluannya dari situ, yaitu yang pertama, pada materi ini siswa belajar bahwa hidup manusia sepenuhnya berada dalam kendali Allah. Pada pelajaran ini siswa diajak untuk memiliki keyakinan penuh bahwa Allah memelihara hidup manusia. Memelihara itu bukan hanya pada hal-hal yang menyenangkan saja, namun ada banyak pembelajaran yang diberikan oleh Allah untuk mendidik dan membentuk orang beriman menjadi manusia yang kuat, peka, dan mampu menghadapi setiap kondisi hidup. Sehingga manusia yang kuat menghadapi badai yang datang dalam hidupnya. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa generasi muda pada masa kini cepat sekali stres dan hilang harapan menghadapi berbagai tekanan hidup. Pembelajaran ini dapat memperkuat dan meneguhkan daya juang kita dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Kita buat dengan apa? Diskusi kelompok ya. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Di diskusi kelompok nanti nama-namanya ditulis ya. Ya. Tulis nama ya. Ya, biarlah ya didiskusikan bagaimana kita memahami tentang pemeliharaan Allah ya. Karena kita pemeliharaan Allah. Berikutnya, bagaimana kita bisa bersyukur atas pemeliharaan Allah. Sudah siap? Belum siap. Kelompok 3. Semua ke depan kelompok 3. Satu orang saja yang membacakannya. Pemberian kebesaran Allah secara konsekuensi memanusiakan kebutuhan kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, Yesus mengajarkan bahwa iman tidak hanya tahu apa yang kita butuhkan, tetapi juga akan menyediakan dengan caranya yang sempurna. Ia mencakup kebutuhan fisik seperti makanan dan pakaian, serta kebutuhan emosional dan spiritual. Perlindungan, Tuhan memberikan perlindungan dan keamanan. Mazmur pasal 121 ayat 3 sampai 4 menggambarkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh dan tidak akan hidup. Ini berarti bahwa Tuhan selalu waspada dan siap melindungi kita dari bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Panduan dan bimbingan Allah memimpin umatnya melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 mengajarkan untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan Dia akan menunjukkan jalan yang benar. Ini termasuk memberikan kebijakan dan arah dalam membuat
Baik, terima kasih berikan tepuk tangan. Ya, kami persilakan kelompok 3 ke belakang. Sekarang kita sudah masuk dari tugas kelompok, ya. Sudah selesai dari tugas kelompok kita, ya. Ada yang ditanyakan oleh anak-anak kami? Ada yang bertanya? Apa yang kurang dipahami? Oke, silakan. Bagaimana Yesus menunjukkan perhatian Allah terhadap perempuan sehari dalam pelayanannya? Baik, bagaimana Yesus menunjukkan perhatian Allah terhadap kebutuhan sehari-hari dalam pelayanannya. dalam pelayanannya. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Nak. Yesus menunjukkan perhatian Allah terhadap kebutuhan sehari-hari dengan memberi makanan orang-orang yang lapar, menyembuhkan orang sakit, dan memuluskan waktu dengan anak-anak. Menunjukkan kepedulian Allah terhadap semua aspek kehidupan manusia. Baik, terima kasih berikan tepuk tangan. Luar biasa jawabannya ya. Berarti sudah siap-siap belajar ini. Dah hebat kalian ya. Dapat kita mendapat memberikan suatu kesimpulan bahwa apa namanya? Bahwa meskipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, keserakahan yang merusak, Allah tetap setia dan pemeliharaan dan menjaga ciptaannya. Kasih dan pemeliharaan Allah dalam kegelisahan daripada dampak negatif dari kerasukan manusia menunjukkan betapa dalam perang kasihnya terhadap ciptaannya. Allah terus-menerus menjaga dan memelihara dunia dan manusia meskipun banyak yang tanpa degradasi dan kesesakan yang ditimbulkan oleh keinginan manusia. Baik, pertanyaan terus menjaga dan memelihara dunia. Yaitu kepada anak-anak saya bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa. Keadaan bumi dan manusia tidak sama lagi. Manusia berdosa selalu ingin untuk memuaskan dirinya sendiri, mengeksplorasikan kehidupannya demi kepuasan, keinginan daging dan hedonisme. Meskipun demikian, kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibanding dengan keserakahan dan kejahatan manusia yang merusak hidupnya dan ciptaan lainnya. Ingat peranan kami, sampai di sini materi kita. Minggu depan kita akan melanjutkannya lagi ya, dengan model pembelajaran PJBL ya. Dalam kita membuat pembelajaran PJBL minggu depan. Baik ya. Dan dari situ sampai di sinilah perjumpaan kita pada saat ini. Dengan dari situ sebelum kita berpisah-pisah, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah menolong kita dari tadi sampai selesai pembelajaran kita pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kasih penyertaan-Mu, di mana Engkau telah menolong dan melindungi kami dari tadi sampai saat ini. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Itu semuanya ya Bapa, bukan karena hebatnya kurnia kami, hanya berdasar dari kasih-Mu kepada kami pribadi. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Berikanlah kepada kami hikmat pengetahuan yang berasal dari Engkau, supaya kami ini bisa memahami, mengerti dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.